Oke, kita masuk ke materi yang ke bagian yang keempat daripada jarak, yaitu adalah jarak garis ke garis. Jarak dari garis ke garis ini ada 3. Yang pertama adalah garis ke garis yang sejajar, garis ke garis yang berpotongan, dan garis ke garis yang bersilangan. Garis ke garis yang berpotongan itu tidak ada jarak karena dia berpotongan. Jadi kita cuma tinggal berurusan garis ke garis yang sejajar, di mana garis ke garis yang sejajar dan garis ke garis yang berpotongan itu mereka bisa dinyatakan dalam satu bidang. Sementara garis ke garis yang bersilangan itu tidak bisa dinyatakan dalam satu bidang, jadi membuat untuk mencari jaraknya itu lebih susah sedikit. Jarak dari garis ke garis yang sejajar, berarti kuncinya adalah kita harus membuat dia menjadi satu bidang. Jadi langkah itu adalah langkah yang pertama. Buatlah bidang alfa yang memuat kedua garis. Terus kemudian kita harus nyari tahu satu garis yang lain yang memotong mereka berdua secara tegak lurus. Kalau dia ada garis baru yang memotong garis yang pertama tegak lurus, berarti terhadap garis yang kedua juga tegak lurus. Karena garis yang pertama dan kedua itu hubungannya adalah sejajar. Jadi dengan dasar seperti itu kita langsung untuk ngerjain. Kita mau nyari tahu jarak dari AC ke RT. Saya gambar mereka dengan warna yang sama. RT. Yang satunya adalah AC. RT. AC. Ini gampang sekali. Mereka berada di dalam bidang yang sama, yaitu adalah ABCD. ABCD. RT ada di sini. Ini R, ini T. Terus kemudian ada AC. Mestinya bentuknya adalah persegi. Saya gambarnya agak terlalu lebar, jadi harusnya karena dia adalah persegi, jadi kita bisa tarik satu garis yang tegak lurus sama AC. Karena kalau garisnya itu tegak lurus sama AC, berarti garisnya itu juga akan tegak lurus sama RT karena AC sama RT sejajar. Jadi titiknya saya bilang apa ya? Satu titik T garis yang pertama, satu titik X garis yang kedua. Berarti di sini adalah titik T. Aduh, di sini titik T juga ini. Ini berarti kita butuh ini sama ini. Yang satu katakanlah titik X, yang satu katakanlah titik Y. Berarti kalau misalkan kita mau mencari jarak dari AC ke RT itu adalah XY. Dimana kalau kita mau nyari tahu XY itu adalah setengah daripada DY. Sedangkan DY itu adalah setengah daripada DB. DB. Berarti adalah seperempat daripada DB. DB adalah diagonal sisi atau diagonal bidang, maka XY hasilnya adalah akar 2 cm. Yang berikutnya kita mencari tahu jarak dari RS ke GH. Gambar lagi RS. RS ke GH. Ini RS. Ya sebenarnya ini kurang lebih hampir sama ya. RS ke GH. GH yang di sono. Jadi kita harus bikin bidang yang memuat RS sama GH. Jadi RS sama GH itu adalah bidang ini. Digambar, dicopot di luar. RS sama GH, gambarnya kayak seperti ini. Ini sebenarnya tegak lurusnya gampang karena sudah kelihatan. Tetapi kadang-kadang mungkin beberapa orang bingung. Dan karena dia nggak bisa membuktikan RS itu sebenarnya tegak lurus sama SG. Kenapa gitu? Karena RS itu tegak lurus dengan bidang yang memuat SG, yaitu adalah BCGF. Kenapa RS bisa tegak lurus sama BCGF? Karena satu, RS tegak lurus sama BC. Kenapa bisa RS tegak lurus sama BC? Karena RS sama AB itu sejajar. Sedangkan AB tegak lurus BC, jadi artinya RS tegak lurus BC. Terus kemudian yang kedua, RS itu tegak lurus dengan BF. Kenapa RF tegak lurus sama BF? Karena BF itu tegak lurus dengan bidang yang memuat RS, yaitu adalah bidang alas ABCD. Jadi RS tegak lurus sama BF. RS tegak lurus sama SG berarti artinya ini siku-siku. Jadi jarak RS ke GH itu sebenarnya adalah SG. Jadi gampang. Tinggal nyari SG, carinya dari segitiga siku-siku. Sekali lagi, pada saat kita mau belajar keseluruhan jarak ataupun sudut, semua perhitungan sebelumnya itu
kita harus bisa. Jadi dalam hal ini kan kita mau nyari tahu SG. Kalau kita mau nyari tahu SG, berarti kesimpulannya kita nyari tahu jarak titik ke titik. SG kita bisa cari dari SCG, karena dia siku-siku di C. SCG, SC kita tahu nilainya adalah 2, GC nilainya adalah 4, berarti kita bisa nyari tahu SG. Pythagoras dari 16 dan 2, 20. Berarti SG adalah 2 akar 5. SG itu sama dengan 2 akar 5 cm. Terus kemudian bagian berikutnya adalah jarak garis ke garis yang bersilangan. Jarak dari antara garis ke garis yang bersilangan, langkahnya agak panjang ya. Jadi pada prinsipnya gini, bayangin garis sama garis yang bersilangan. Buatlah ini langkah-langkahnya, kita mau nyari tahu jarak dari garis K ke garis M. Buatlah bidang alfa yang tegak lurus terhadap salah satu garis, tegak lurus garis K atau garis M. Teorinya seperti itu. Jadi maksudnya kita bisa bikin bidang yang tegak lurus garis K maupun garis M. Tetapi sebenarnya satu garisnya itu lebih gampang, yang satunya lebih susah. Dan memang itu disengaja. Jadi kita sebenarnya kalau misalkan sudah terbiasa, cari bidang yang tegak lurus terhadap salah satu garis. Misalkan dalam hal ini adalah garis K. Terus kemudian kita cari tahu titik tembusnya, garis K dengan bidang alfa. Jadi dalam hal ini nanti garis K-nya itu diganti. Garis K-nya akan diwakili oleh titik. Jadi kita mencari titik T, yaitu adalah titik tembus garis K ke bidang alfa. Terus kemudian kita harus memproyeksikan, jadi ini nanti garisnya nggak akan jadi garis M, tapi jadi garis M aksen, yaitu adalah garis yang terletak di bidang alfa. Tinggal kita nyari tahu jarak dari titik T ke M aksen. Oke, sekarang kita coba. Kita mau nyari tahu jarak dari AC ke RQ. AC. Kalau misalkan kita gambar ini AC. Terus kemudian kita mau nyari tahu RQ. RQ adalah ini. RQ. Langkah pertama adalah kita mau nyari tahu garis yang bidang yang tegak lurus terhadap salah satu garis. Jadi tulis langkah 1. Cari bidang yang tegak lurus salah satu garis. Saya mau tegak lurus terhadap AC, yaitu bidangnya adalah BDHF. Jadi bidang BDHF ini saya gambar, ini adalah BDHF. Bidangnya adalah BDHF. Terus kemudian langsung cari titik tembus. Langkah kedua, cari titik tembus. Cari titik tembus AC pada BDHF. Setelah kita nyari, ya AC-nya ini dihapus. Tadi saya nulis titik apa ya? Titiknya titik T. Ya, T lagi. Di sini ada T. T-nya ini saya buang ya. Berarti ini adalah titik T. Nah, langkah yang ketiga adalah kita cari proyeksi. Jadi kalau misalkan kita cari tahu proyeksi, tadi kan bidang yang tegak lurusnya kan tegak lurus sama AC. Jadi kita tahu dong AC tegak lurus sama BDHF. Kalau AC tegak lurus sama BDHF, kalau kita mau nyari tahu proyeksi, berarti semuanya ditarik sejajar sama AC. Siapa yang dia tuh belum terletak di bidangnya? Bidangnya kan BDHF. Jadi bidang BDHF ini sekarang jadi bidang yang penting. Karena semuanya harus terletak di bidang BDHF. AC-nya di bidang BDHF, RQ-nya di bidang BDHF, Q-nya udah di bidang BDHF, jadi tinggal R. R-nya di bidang BDHF, berarti artinya dibikin garis jajar AC. Berarti R-nya di sini. Ini berarti adalah R aksen. Jadi garisnya di sini sekarang. Ini garis M aksen. Nah, karena garis M aksen dengan garis M aksen sama titik tembus T itu sudah terletak di bidang yang sama. Jadi yang nomor 3 itu adalah ketemu proyeksinya, yaitu adalah R aksen Q. Gambar BDHF. Pennya saya kecilin. Pen kecil di sini. Ini adalah D, ini adalah B, ini adalah F, ini adalah H, di sini ada titik T. Terus kemudian di sini ada titik Q. Di sini ada titik R aksen. Kita mau nyari sekarang jarak dari ini adalah jarak dari T ke R aksen Q.
T ke R aksen Q berarti adalah jarak dari titik ke garis. Kalau kita mau nyari tahu jarak dari titik ke garis ya berarti harus ikutin titik ke garis lagi. Jadi di sini garisnya itu adalah garis QR, Q aksen R, terus kemudian kita mau nyari tahu jarak dari sini. Jadi kalau kita gambar, ya gambarnya ini diperpanjang kayak gini, terus kemudian dia ada siku-siku di sini, ini ada siku-siku. Ya apa yang kita bisa cari? Ini siku-siku. Mungkin nggak dia bikin kesebangunan sama ini? Ini sudutnya kan sama dengan ini. Ini kan siku-siku, ini juga siku-siku. Terus kemudian ini sudutnya ini sama dengan sudut ini. Nah sekarang gambar. Gambar di sini sambil kita tahu bahwa tujuannya itu adalah mencari R-nya di sini ya. Ini di sini adalah titik X gitu kali. Saya ngomong di sini titik X bukan? Bukan. Jadi saya misalnya titik X, gambar dia supaya jelas. Di sini ada titik Q, di sini ada titik D. Ini siku-siku. Di sini adalah titik R aksen. Ini sudutnya lengkung, ini sudutnya adalah titik. Terus kemudian segitiga yang satunya gambarnya gini. Saya agak gedein supaya dia nyarinya nggak terlalu susah. Ini R aksen, ini adalah T. Terus kemudian di sini adalah X. Kita mau nyari tahu TX. Di sini siku-siku. Terus kemudian di sini sudutnya lengkung. Di sini sudutnya berarti titik. Info apa yang tahu? DR aksen. DR aksen itu adalah 1/4 daripada BD. Karena ini ke sini sama dengan ini ke sini. Berarti dia seperempatan. Berarti DR aksen itu adalah akar 2. TR aksen juga akar 2. Terus kemudian info apa lagi yang kita tahu? QD itu adalah 2. Jadi di sini nyarinya pakai Pitagoras. 4 sama 2 berarti akar 6. Tulisinlah. Segitiga yang satu akar 2. Kita butuh TX. Cari tahu pasangannya. Akar 2 di depan siku-siku. Ini di depan siku-siku berarti adalah akar 6. TX. TX itu berada di depan sudut lengkung. Ini di depan sudut lengkung. Berarti perbandingannya adalah 4. Yang ini kita bisa coret. Hasilnya adalah akar 3. TX-nya ketemu. 4 dibagi akar 3. 4 dibagi akar 3 kali akar sekawan berarti 4/3 akar 3. Itu adalah TX. Berikutnya kita mau nyari tahu AS ke BQ. AS ke BQ ini agak susah sedikit. AS kalau misalkan kita gambarnya adalah gini. Ini AS. Terus kemudian ini BQ. Kalau kita mau nyari garis yang tegak lurus bidang yang tegak lurus BQ agak susah. Mending cari yang tegak lurus sama AS. Bidang yang tegak lurus sama AS, langkah pertama. 1. Cari bidang yang tegak lurus sama AS. Dalam hal ini adalah saya gambar pakai warna hijau. Gambar pakai warna hijau, kita harus memanfaatkan daripada persegi istimewa. Jadi di sini hubungin ke sini, terus kemudian tarik ke atas, hubungin ke sini. Nah, AS tegak lurus sama ini titik-titik baru, apa ya? Ini K, ini L. Dalam hal ini, AS tegak lurus dengan bidang baru DKLH. DKLH. Alasannya, AS tegak lurus dengan DK, yaitu adalah persegi istimewa. AS juga tegak lurus sama DH. AS tegak lurus sama DH, kenapa gitu? Karena DH tegak lurus sama alas, jadi DH tegak lurus sama semua garis yang terletak di bidang alas. Terus kemudian langkah kedua, cari titik tembus. Cari titik tembus AS terhadap DK. Di sini titik T-nya sekali lagi saya hapus ya, karena di sini saya pakai titik T. Ini titik T. Terus kemudian langkah yang berikutnya, langkah yang kedua ketemu titik T yang merupakan titik tembus. Langkah yang ketiga kita cari tahu proyeksi. Kalau kita mau nyari tahu proyeksi, berarti kita butuh proyeksi daripada BQ pada bidang DKLH. Q nggak usah diproyeksi lagi karena dia sudah terletak pada bidang, sementara B harus diproyeksi karena B tidak terletak pada bidang. Jadi kalau kita mau memproyeksikan, maka dari B itu harus ditarik garis jajar AS. Jadi sebenarnya
posisi titiknya di luar. Jadi digambar di luar gini, diperpanjang mungkin. Ini ketemunya di luar sini. Terus kemudian ini kalau kita perpanjang, dia akan dapat titik di sini. B-nya ini dibikin garis jajar sama AS. B kalau dibikin garis jajar AS, berarti kan muncul garis ini. Nah, ini posisi B aksen. Jadi kalau misalkan kita cari jarak dari AS ke BQ, itu akan beralih menjadi jarak dari T. Di sini adalah B aksen. Di sini B aksen. Jarak dari T ke B aksen Q. Karena B aksen Q dan T itu terletak di bidang yang sama, bidangnya saya perluas. Bidangnya di sini. Ini adalah D, K, L, H. Posisi titiknya. Titik T ada di mana? Titik T itu terletak di perpotongan antara DK dengan AS. Jadi kita lepas bikin perseginya A, B, C, D, A, B, C, D. Di sini ada AS, di situ. Terus kemudian di sini ada DK, ini ada K, ini ada titik T. Ini adalah persegi istimewa, dan dalam hal ini perbandingannya 4 dibanding 1. Yang ini 2 banding 3. Lihat info di sebelumnya, 4 banding 1, itu ketemu titik T. Jadi kita bikin perbandingan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi T itu ada di sini, T. Terus kemudian kita butuh posisi titik Q. Posisi titik Q itu di tengah-tengah di sini. Terus kemudian kita butuh posisi titik B aksen. Jadi kalau misalkan di sini kita perpanjang sampai di posisi ini L, M mungkin di sini M, maka kita punya posisi kita harus mencari posisi titik B aksen. Jadi kalau kita perpanjang ini diperluas, ini dihubungin ke sini, maka kita punya garis ini M. Berarti ini perbandingannya sama lagi, 1 berbanding 4. Jadi kita bikin 1, 2, 3, 4. 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Ya oke. Berarti B aksennya itu ada di sini. Ini B aksen. Kita mau mencari jarak dari T ini ke B aksen Q. Kayak gitu. Nah. Berarti yang kita mau cari adalah ini. Boleh nggak X? Boleh. Terus kemudian segitiganya digambar. Saya gambar pakai warna lain biar lebih jelas. Ini, berarti segitiganya adalah ini. Nih. Jarak dari T ke B aksen Q adalah TX. Dan kita bisa menggunakan luas daripada segitiga B aksen TQ. Yaitu adalah setengah kali alas. Alasnya adalah B aksen T dikali sama tinggi. Tingginya adalah QD. Terus kalau kita mau mencari dari alasnya B aksen Q, setengah kali B aksen Q dikali sama TX. Setengahnya bisa dicoret. B aksen T. B aksen T berarti 2 bagian. 1, 2 bagian. 2 bagian dari antara 5, berarti kita bisa tulis 2/5. Daripada DK. DK hitung dulu. Ini ke sini adalah 4. Ini ke sini adalah 2. Berarti Pitagoras dari 16 sama 4. 20. Berarti 2/5. QD. Panjangnya adalah 2, sama dengan setengah B aksen Q. B aksen Q cari dari Pitagoras ya. Cari sendiri, saya bikin segitiganya aja. Di sini ada B aksen, terus kemudian di sini ada D, di sini ada Q, di sini kita tahu panjangnya 2, di sini kita tahu panjangnya 6 bagian. 6 bagian per 5 dikali sama DK. DK tadi sudah ketahuan 2/5. Dari sini kita bisa ketemu B aksen Q. Ini cari sendiri B aksen Q. Nanti kalau B aksen Q sudah ketemu, maka kita bisa mencari TX.
setengahnya udah dicoret ya. Berarti setengahnya ini nggak ada. Berarti kita bisa mencari TX. Berapa senti? Nah, soal yang berikutnya, kita mau mencari jarak dari AC ke BH. AC ke BH, di sini adalah AC. Terus kemudian di sini adalah BH. Ini gampang, sebenarnya ini lebih gampang daripada yang tadi. Jadi langkah yang pertama, kalau misalkan mau coba di freeze tayangan video yang kali ini, terus kemudian coba sendiri. Maksudnya agar supaya bisa, benar nggak sudah bisa atau belum. Saya teruskan, langkah yang pertama adalah saya mau cari bidang yang tegak lurus sama AC. Dalam hal ini adalah BDHF. Saya gambar pakai warna berbeda. BDHF saya gambar pakai warna hijau. BDHF. Gitu. Terus kemudian langkah kedua kita ketemu titik tembus. Titik tembusnya di sini. Nggak jadi pakai T di situ. T-nya di sini aja. Terus kemudian di sini kita bisa ketemu titik T. Dan titik T itu gantiin AC. Terus kemudian langkah ketiga, kita harus memproyeksikan BH. Proyeksikan BH pada BDHF. Dalam hal ini tidak usah karena BH itu sudah terletak di BDHF. Jadi dalam hal ini jarak dari jarak dari AC ke BH ya berarti adalah jarak dari T ke BH. Setelah kita tahu bahwa mereka sudah terletak dalam bidang yang sama, gambar bidangnya. Ini B, ini F, ini H, BH di situ. Terus kemudian posisi T-nya itu di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kita mau nyari, ya berarti kita hubungkan dia. Berarti jarak titik ke garis kan ya. Ini adalah X. Dan kita membutuhkan jarak TX. Jadi kita melihat di segitiga ini. Pakai luas lebih gampang. Pakai luas daripada segitiga BTH. Jadi kalau misalkan kita menggunakan alasnya BT, tingginya adalah DH. Kalau kita menggunakan alasnya BH, tingginya adalah TX yang diminta. Setengahnya bisa dicoret. BT-nya kita tahu, yaitu adalah setengah diagonal ruang, berarti adalah 2/2. DH-nya itu adalah 4, sama dengan BH-nya adalah diagonal ruang, TX-nya ketemu. 4-nya bisa dicoret, berarti TX-nya adalah 2/2 dibagi akar 3, berarti adalah 2/3 akar 6 cm. Soal yang terakhir, TS ke PR. TS gambar dulu. Saya mau pakai pen yang agak lebih tebal. TS itu kayak gini. Terus kemudian PR. Mana PR? PR itu yang ini. Saya gambar pakai warna biru. PR. Oke. Langkahnya cari bidang yang tegak lurus salah satu garis. Saya mau bidang yang tegak lurus sama TS karena bidangnya gampang, yaitu adalah ACGE. Bidang ACGE saya gambar pakai warna hijau lagi. ACGE ini ACGE, terus kemudian perpotongannya itu di sini. Saya nggak bisa pakai T karena T-nya kepake, jadi saya pakai X. Jadi di sini TS-nya itu diwakili menjadi X. Langkah berikutnya adalah kita mau mencari proyeksi. Yang nomor 2 berarti langkahnya adalah ketemu titik tembus. Titik tembus X. Langkah yang ketiga adalah kita nyari tahu proyeksi. Kita mau mencari proyeksi PR pada bidang ACGE. Titik P itu sudah terletak di bidang ACGE, jadi urusannya hanya mencari proyeksi daripada R. Tinggal cari proyeksinya apa. Kalau kita mau mencari proyeksinya R, berarti kita tarik garis yang sejajar sama TS, karena TS sudah ketahuan tegak lurus sama ACGE, berarti R-nya itu posisinya ada di sini. Ini R aksen. Kalau dibikin sekalian ya nggak apa-apa. Setelah kita ketemu R aksennya, bidangnya digambar. Bidang yang memuat mereka bertiga.
yaitu adalah bidang ACGE, ini A, ini C, ini G, terus kemudian di sini E. Titik-titiknya ditulisin, titik P di sini, titik R-nya itu di seperempatan, maksudnya posisinya di sini lebih dekat ke A. RP saya gambar kayak gitu. Kita mau nyari tahu jarak dari X, sementara X-nya di sini. Pakai luas lagi kan bisa. Ini digambar, kita butuh titik Y. Jarak dari X ke PR itu adalah XY. Nah, ini dibikin segitiganya. Saya gambar segitiganya agar supaya lebih kelihatan. Nah, gambarnya di situ. Terus kemudian kita bisa menghitung dengan menggunakan luas, yaitu adalah luas dari segitiga R aksen XP. Kalau saya menggunakan alasnya adalah R aksen X, maka tingginya adalah PC karena ini siku-siku. Kalau saya menggunakan alasnya R aksen P, maka tingginya adalah XY, yang itu yang dicari. R aksen X adalah setengah dari AC, karena ini adalah 2 bagian per 4. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2, PC kita tahu panjangnya adalah 2, R aksen P dicari dari Pitagoras, digambar Pitagorasnya. R aksen di sini C, di sini P, R aksen ke situ. Berarti adalah 3 akar 2, karena 3 per 4 dari 4 akar 2, PC-nya itu adalah 2. Kita cari Pitagoras dari 18 dan 4. 18 dan 4 berarti akar 22. Berarti di sini adalah akar 22 XY. XY-nya ketemu, yaitu adalah 4 akar 2. Akar 22-nya saya pecah jadi akar 2 kali akar 11. Akar 2-nya dicoret, dikali akar sekawan akar 11 per akar 11. Berarti kita mendapatkan 4 per 11. 4 per 11 akar 11. Itu jawabannya, satuannya sentimeter. Udah, itu semuanya untuk materi tentang jarak. Dan kita sudah selesai belajar materi tentang